Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar mengenai sosiologi untuk pertama kali. Nah, pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian sosiologi, lalu ada menjelaskan objek kajian sosiologi, mengidentifikasi fenomena sosial dan gejala sosial sebagai objek kajian. Nah, sehingga di akhir pembelajaran ini kita bisa mengetahui menjawab tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sebelumnya apa sih yang kita akan pelajari gitu ketika kita di SMA, terutama ketika kita menginjak jurusan ilmu pengetahuan sosial ini. Nah, secara umum sih ada 3 mata pelajaran yang membedakan antara jurusan IPA dan IPS. Nah, dalam materi pembelajaran IPS ada ekonomi, geografi, dan juga yang utamanya itu adalah sosiologi, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu seperti itu. Nah, mari kita langsung saja bahwa kita harus mengenal dulu sosiologi itu apa sih. Mungkin beberapa dari kalian masih bertanya-tanya gitu kan, ini ilmu apa sih, pelajaran tentang apa sih. Nah, nanti kita akan menjelaskannya secara lebih rinci lagi mungkin selama 3 tahun ke depan. Semoga kita bisa belajar sosiologi. Nah, secara sederhana sosiologi itu berasal dari bahasa Latin. Terdiri dari dua kata. Yang pertama socius, yang berarti teman atau kawan. Lalu yang kedua ada logos, yang memiliki pengertian bisa juga disebut perkataan, pembicaraan, atau ilmu. Nah, jadi socius dan logos asal katanya dari bahasa Latin. Nah, dari kedua kata ini, sosiologi, socius, dan logos itu kalau kita artikan secara harfiah atau secara langsung bisa disebut sebagai ilmu tentang pertemanan. Mungkin kalian pernah mengetahui apa yang dengan disebut dengan teman, dan tentu saja kalian memiliki semuanya di sini memiliki apa yang disebut dengan namanya teman. Namun untuk lebih dalam lagi pengertiannya itu, nah, ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial, perubahan sosial, dan penyebab sosial, juga konsekuensi atau akibat-akibat serta hasil dari perilaku manusia. Atau bisa juga ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti itu. Nah, ini secara gambaran pengertian secara umum, nanti banyak lagi. Nah, yang paling poin penting itu dalam sosiologi ada kata masyarakat. Nah, masyarakat ini mungkin kalian sebelumnya pernah dengar gitu kata masyarakat itu, dan mungkin juga kalian bagian dari masyarakat. Tapi sebelum itu kita menjelaskan mengenai konsep utama dari sosiologi itu sendiri. Menurut saya ada 3 konsep yang utama. Yang pertama itu individu atau manusia itu sendiri. Yang kedua adanya interaksi. Yang ketiga adanya fenomena sosial atau gejala sosial atau realitas sosial. Nah, ini poin-poin penting yang akan dibahas yang menurut saya menjadi dasar gitu dalam memahami pembelajaran sosiologi ini. Nah, yang pertama individu, pengertiannya berasal dari kata individu atau individuum yang berarti tidak terbagi. Sederhananya, individu merupakan suatu sebutan yang biasa dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil atau terbatas, atau biasa disebut dengan orang perseorangan. Yang kedua ada interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika 2 atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah fenomena sosial. Gejala sosial atau realitas sosial adalah hal-hal yang atau peristiwa yang dapat diamati yang terjadi di suatu masyarakat sebagai akibat dari interaksi secara individu maupun secara kelompok. Nah, jadi
ada tiga, ya: individu, interaksi, dan fenomena sosial dan gejala sosial. Seperti itu. Nah, lalu pengertian masyarakat itu sendiri apa? Nah, istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yakni syaraka atau ikut serta dan berpartisipasi. Sementara di dalam bahasa Inggris istilah masyarakat disebut dengan society yang berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan. Nah, ini pengertian masyarakat itu sendiri menurut Sel Sumarjan adalah definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kemudian menurut Kuncharaningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu terikat oleh suatu identitas yang sama. Nah, biasanya masyarakat ini ada manusianya, individunya, terus orang-orangnya lebih dari satu, tinggal di suatu tempat tertentu dalam waktu yang lama. Nah, itulah yang disebut dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, masyarakat ini menjadi objek kajian utama dalam sosiologi. Nah, lalu dalam masyarakat itu ada apa sih? Nah, ketika dalam masyarakat itu ada interaksi atau yang disebut dengan hasilnya itu ada yang disebut dengan gejala sosial, fenomena sosial, atau realitas sosial, atau bisa diartikan sebagai hasil yang diharapkan maupun tidak diharapkan dari interaksi yang ada dalam masyarakat, baik secara individu maupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah masyarakat akibat dari interaksi. Di interaksi itu, misalkan kita berhubungan satu sama lain, nah pasti kan dalam hubungan itu menghasilkan sesuatu gitu kan, entah itu sifatnya positif maupun negatif. Nah, hal-hal yang bisa diamati itu hasil dari interaksi itu yang dinamakan gejala sosial, fenomena sosial, atau realitas sosial. Nah, contohnya apa saja gejala sosial dan fenomena sosial? Contohnya interaksi dan hubungan sosial, lalu ada sosialisasi, lalu ada nilai dan norma, lalu ada permasalahan sosial dan perubahan sosial. Nah, ini adalah salah satu contoh gejala sosial, fenomena sosial, atau realitas sosial yang akan dipelajari. Nah, nanti kalian tahu pengertian dari konsep-konsep ini. Dari interaksi itu apa sih, hubungan sosial itu macamnya apa saja, sosialisasi itu apa sih, nilai dan norma itu apa sih, terus permasalahan sosial dan perubahan sosial nanti kita akan pelajari. Dan itu merupakan hal-hal yang bisa kita amati kan, dan menjadi hal yang dipelajari dalam sosiologi. Nah, dalam mempelajari ini kita itu sehari-harinya itu harus mengamati gitu apa yang terjadi ada dalam suatu masyarakat. Nah, karena segala sesuatu yang ada pada masyarakat kita dan bisa diamati baik secara langsung maupun tidak langsung bisa menjadi kajian sosiologi. Sehingga dalam mempelajari sosiologi ini kita itu harus berpikiran terbuka dan juga peka terhadap apa yang terjadi pada sekitar kita, khususnya pada masyarakat kita sendiri. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah adakah gambaran yang akan dipelajari dalam sosiologi melalui sosiologi? Semoga belum puas karena pertemuan kita masih akan sangat panjang dan lama. Mungkin sekian pengantar dari saya. Terima kasih.